Kita sudah kedatangan dua narasumber yang akan membahas tentang percepatan vaksinasi COVID-19 anak sekolah usia 12 hingga 18 tahun. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil, Bapak Khalilullah SPD. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, Bapak Muhammad Raja Maringin AMK. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Selamat semangat pagi. Pak? Masih semangat Pak ya? Masih Semangat. Beliau juga merupakan juru bicara vaksinasi Pak ya. Dan ya selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol tentang bagaimana percepatan vaksinasi COVID anak sekolah di Kabupaten Aceh Singkil sejauh ini ya. Karena kita tahu nih dorongan dari pemerintah dalam rangka percepatan vaksinasi itu terus berlangsung setiap harinya. Oleh karenanya semua pihak perlu bersinergi, berkolaborasi ya untuk dapat bagaimana percepatan program vaksinasi khususnya untuk anak sekolah ini bisa segera tercapai dan kekebalan kelompok segera tercipta, begitu ya. Dan tentunya Anda yang di rumah juga dapat bergabung ya di layanan interaktif kita di 0811648148. Tapi setelah narasumber menyampaikan beberapa paparannya nih terkait dengan vaksinasi COVID terhadap anak sekolah, saya ke Kepala Dinas Pendidikan dulu. Nih, mungkin bisa digambarkan Pak Kadis ya, bagaimana untuk vaksinasi anak sekolah di Kabupaten Aceh Singkil saat ini Pak, perkembangannya? Ya baik, terima kasih. Kita menyadari bahwa program pemerintah untuk vaksinasi baik kepada usia dewasa termasuk juga kelompok remaja yang menjadi sasaran pada beberapa bulan terakhir. Iya. Kita perlu menyadari memang bahwa karena memang terkait dengan penularan COVID-19 Betul. masih belum maksimal dikendalikan. Salah satunya kan adalah disebabkan karena belum semua kita memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Ya, sehingga akhirnya penularan ini masih terus terjadi. Jadi karena memang salah satu yang lebih bisa mendorong agar penularan COVID ini bisa terkendali, salah satunya adalah tercipta kekebalan tubuh pada setiap kita, setiap individu. Salah satu saat ini memang ya melalui vaksinasi. Untuk itu kita dorong ya semua, karena ini adalah program pemerintah, bagaimana untuk mengendalikan vaksin. Terkait dengan rencana pemerintah agar masuk pada kelompok usia muda, terutama pelajar, tetap kita maksimal dan kita dorong terus. Dalam data kami, khusus untuk sekolah-sekolah SMP di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sasarannya ada 5.859 orang. Jadi 5.859 orang. 59 ya. Ya. Di 43 sekolah ya. Ini tidak termasuk data di pelajar SLTA sederajat, SMA dan SMK. Ya, tidak termasuk di MTS. Ini hanya data kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berarti data untuk SD dan SMP Pak SMP ya? saja untuk sementara. Oh, SMP. Ya, sasaran itu adalah hanya untuk SMP saja. Nah, 43 sekolah yang ada di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil. Oke, baik ya. Sejauh ini sudah berapa nih Pak? Baik, terkait pelaksanaannya, kita memang setelah diinstruksikan oleh Gubernur, ya karena memang kita lihat penerimaan vaksin ini masih perlu ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan, maka kami tidak serta-merta terus secara gegabah melakukannya, tetapi kami lebih berinisiasi untuk melakukan sosialisasi dulu secara maksimum. Untuk itu kita tugaskan kepala sekolah berkoordinasi dengan seluruh puskesmas di setiap kecamatan bersama dengan muspika kecamatan masing-masing itu untuk melakukan sosialisasi dulu kepada orang tua wali. Oleh karena apa?
Karena selama ini juga kami mendapatkan informasi bahwa terkait dengan program vaksinasi ini sosialisasinya belum secara masif. Masih ada orang tua yang belum memahami, belum mengerti. Di samping itu juga orang tua mungkin banyak selama ini mendengar dari sumber-sumber yang tidak baik atau yang kita kenal dengan sumber hoax itu. Mungkin karena itu yang paling banyak didengar, karena biasanya kasus seperti itu ada satu saja pun, tapi itu dipublikasi secara luas. Jadi sehingga orang tua kita mungkin tidak punya gambaran terperinci terkait dengan mana benar, mana yang salah. Sehingga akhirnya ya kami mulai pekan lalu itu melakukan sosialisasi di seluruh kecamatan, di seluruh sekolah secara serentak, walaupun secara bertahap pada mulai dari hari Senin, Selasa dan seterusnya. Tapi paling tidak kami sudah menginformasikan bahwa sebelum dilakukan vaksinasi harus memang benar dilakukan dulu sosialisasi. Karena kita berharap orang tua ini benar-benar memang sadar betul bahwa ketika dilakukan vaksinasi itu benar-benar sudah mengetahui manfaatnya, sudah mengetahui risikonya, sehingga kalaupun ada terjadi sesuatu itu kita tidak saling menyalahkan, karena ini adalah pembelajaran bagi kita semua. Nah, sehingga tanggung jawab untuk untuk pengendalian penyakit ini, COVID ini, bukan saja tanggung jawab pemerintah, termasuk tanggung jawab masyarakat. Untuk itu ya berarti kita harus benar-benar menguasai, memahami regulasi yang sebenarnya seperti apa. Itulah yang kita dorong, alhamdulillah dengan dukungan gugus COVID Kabupaten. Kemudian di semua muspika di kecamatan-kecamatan kami mendapatkan laporan, bahkan saya sendiri selaku kepala dinas langsung turun ke sekolah-sekolah, baik melakukan sosialisasi maupun pemantauan monitor terkait dalam pelaksanaan vaksinasi di sekolah. Demikian, Bung Rabi. Baik, saya ke Pak Kabid. Ini Pak, sejak kapan nih untuk vaksinasi anak sekolah dan sampai sekarang sudah berapa nih Pak yang tervaksin nih? Pak Kabid, silakan Pak. Baik. Perintah dari Kementerian Kesehatan itu sebenarnya satu surat surat edaran untuk penyelesaian sebenarnya. Tujuannya penyelesaian bagaimana pandemi ini segera berakhir. Betul. Jadi diberlakukan secara teori ilmiah memang usia 12 tahun sampai 17 tahun itu di awal Juli. Di awal Juli Pak? Iya, di awal Juli. Di awal Juli sudah diperintahkan bahwasanya vaksinasi bagi anak sekolah itu memang segera. Nah, berbarengan dengan itu juga maka masuk kelompok bumil. Kelompok bumil yaitu kelompok ibu hamil. Ya. Jadi di awal 1 Juli 2021 itu sudah dilaksanakan vaksinasi usia remaja. Ya, 12 sampai 17 tahun itu. Bung Dapi bisa 17 atau 18 Pak? 17. 17 Pak. Iya, 17. Baik. Kita ralat, kita koreksi. Ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Singkil benar. Memang sosialisasi semestinya di awal secara masif. Nah, justru itu saya apresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau hadir di tengah-tengah orang tua murid di sekolah-sekolah untuk meyakinkan, tujuannya meyakinkan supaya tidak ada yang namanya nanti setelah pelaksanaan vaksinasi itu komplain dari orang tua. Kan begitu. Betul Pak. Nah, jadi sasaran kita, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan tadi itu memang betul, data beliau 5.000-an lebih 5.859 kalau saya tidak salah saya catat ya. Tapi itu di wilayah kerja beliau, artinya sesuai dengan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan SMP Pak SMP SLTP. Tapi ada juga yang namanya dayah pesantren. Sehingga kalau sasaran yang memang kita terima dari Kementerian Kesehatan yang memang sudah ditanyakan langsung ya ke Dirjen Dukcapil,
itu ada usia 12 sampai 17 tahun Kabupaten Aceh Singkil itu 16.007 jiwa. 16.007 jiwa. Iya, 16.007 jiwa. Oke. Kalau capaian cakupannya secara kabupaten masih rendah. Masih rendah, Pak. Masih rendah. Kalau dosis satunya berapa, Pak? Sekitar karena memang apa namanya butuh memang sosialisasi secara detail ya kepada orang tua. Iya. Dari 16.007 jiwa itu yang dosis 1 1.309 baru divaksin. 1.309. Artinya ada memang kelompok di SLTP, ada di Daya, ada memang yang tidak sekolah, putus sekolah pasti ada. Iya. Itu dia. Ada juga yang memang di MSen, yang usia 12. Iya. Ya, yang di Sanawiyah, Di bawah Kemenak. di bawah Kemenak. Itu. Nah, terkait dengan yang 16.000 tadi itu, kalau dia memang usia SLTA sederajat seperti Aliyah ataupun SMA di bawah memang Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh. Iya. Itu kalau kelas 3 kan ada saja yang memang sudah lebih 18 tahun. Betul. Nah, jadi data itulah yang kita minta. Totalnya itu tadi yang masuk dalam kelompok 16.007 jiwa tadi itu. Nah, di bawah Kemenak, di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil, termasuk juga yang di Dinas Pendidikan Aceh. Itulah total untuk sasaran atau target yang harus kita capai di Kabupaten Aceh Singkil 90%. 90% di akhir September ini harus itu tervaksinasi. Apa tujuannya? Yang pertama, mohon izin ini Pak Kepala Dinas Pendidikan, bahwasanya yang pertama PTM itu supaya berjalan dengan maksimal. Jadi tidak ada lagi yang namanya dibagi dua ya, semacam pagi jumlah siswa siswinya sekian pagi. Siang sekian, itu terbebani untuk guru. Nah, jadi kita jawab bahwasanya pelaksanaan vaksinasi ini untuk di Kabupaten Aceh Singkil tujuannya itulah dia, supaya PTM itu berjalan dengan normal, supaya anak-anak itu belajar dengan baik. Ya, begitu memang waktunya pulang, ya segera pulang membantu orang tuanya di rumah. Jadi tidak ada lagi yang namanya berkeliaran saat memang dia belum waktunya untuk belajar, dia sudah datang si anak ini karena tempat tinggalnya tadi jauh, maka dia berkeliaran atau dia bermain. Nah, inilah tujuan kita. Yang kedua apa? Kasus Covid di Aceh Singkil memang sudah menurun, alhamdulillah Pak. Ya, zonasi kita itu kalau peta risikonya masuk ke peta kuning, artinya risikonya rendah. Tingkat penularan saat ini sangat rendah. Kemungkinan kasus konfirmasi seandainya anak itu satu, dia bertahan tidak bisa menularkan lagi. Ya, bertahan dia di tubuh si anak itu, tidak menularkan lagi. Karena kenapa? Pertama adalah kesadaran daripada orang tuanya tentang prokes. Saya rasa seluruh masyarakat Aceh Singkil ini sudah memahami lah, karena memang himbauan dari media elektronik, ya media cetak, termasuk kita person to person, bahwasanya kita selalu menyampaikan bukan hanya 3M, bahkan 5M. Itu dia. Nah, yang ketiga adalah terbentuknya kekebalan, ya, kekebalan secara kelompok. Kelompok apa? Terutama prioritas Pak Kadis, yaitu kelompok remaja usia sekolah. Ya, supaya bertambah. Memang antibodi anak usia 12 sampai 17 tahun ini dengan nutrisi yang bagus, cukup bagus. Begitu kita tambah ya dengan vaksin, ya kan, maka dia akan tambah kuat. Tambah kuat. Kalaupun terjadi reaksi di dalam tubuhnya itu biasa. Namanya juga benda asing dimasukkan ke dalam tubuh seseorang itu pasti akan menimbulkan reaksi. Nah, reaksi itu yang memang kita dengar, yang memang kita lihat, yang memang saya tanyakan langsung. Itu hanya perubahan suhu. Perubahan suhu. Itu Bung Dapi. Jadi saya rasa menjadi tanggung jawab kita bersama lah. Supaya capaian di akhir September
sesuai perintah daripada Bapak Presiden dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bahwasanya harus pelaksanaan PTM ini berjalan seperti normal. Tapi begini Pak, tadi Bapak sebut akhir September sudah bisa 90%, sedangkan dari jumlah 16.007 ini aja dosis satunya masih 1.300. Optimiskah dengan ini Pak? Kalau target angka di 90, saya tetap optimis. Tapi menjelang pada hari ini tanggal 29, pelaksanaan terus berjalan. Kalau memang nanti seluruh pasienkes kita ya koordinasinya bagus dengan seluruh kepala sekolah daerah maupun yang di bawah kepala cabang dinas pendidikan Aceh secara baik, saya yakin di angka 50%, ke atas secara eskalasinya perlahan tapi pasti di akhir September ini insya Allah akan tercapai. Oke, baik, dari Pak Kadis sendiri nih, akhir September Pak Kadis bisa 90%. Apa nih upaya-upayanya nih Pak Kadis? Saya kira terkait dengan tata cara kerjanya dan seterusnya itu sudah, karena kita sudah buat jadwal, sudah kita atur setiap kecamatan, setiap sekolah, per harinya itu berapa sekolah sudah disiapkan datanya, dan sampai hari ini tidak ada laporan kepada kami ada pergeseran jadwal pelaksanaan vaksinasi antara sekolah dengan tenaga yang memang diturunkan dari dinas kesehatan. Dalam hal ini ya melalui pusat kesehatan masyarakat di kecamatan masing-masing. Untuk itu kalau sesuai dengan skenario kita dan sudah kami berikan laporan jadwal pelaksanaan vaksinasinya beserta dengan sosialisasinya sudah kita lakukan secara masif dan maksimal. Saya yakin ya tanggal 30 itu khusus untuk di sekolah-sekolah SMP di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami yakin angkanya pasti berada di atas 80%. Karena kami mendapat laporan dari sekolah dalam monitoring kami beberapa hari terakhir ini, hanya sedikit pelajar kita, peserta didik kita yang memang tidak bersedia divaksin atau orang tuanya belum mengizinkan divaksin. Oleh karena memang ada beberapa hal, antara lain mungkin ada menderita penyakit tertentu yang tidak boleh vaksin, ada juga tidak vaksin ini untuk sementara waktu karena kondisi kesehatan atau lain-lain yang menyebabkan tidak boleh dulu divaksin dalam bulan ini. Jadi saya kira kalau berdasarkan data itu kami yakin mudah-mudahan ya tidak ada kendala di lapangan bagi tenaga kita lah terutama ini karena yang mengeksekusi ini kan dinas kesehatan ini, para dokter-dokter yang memang sudah dilatih untuk sebagai vaksinator. Ya saya kira kita optimis saja, dan karena memang deadline yang diberikan kepada kami itu juga di tanggal 30 September insya Allah kami sudah melakukan perencanaan yang terukur. Saya kira itu tinggal kita jalankan karena sampai hari ini sudah hari ketiga belum ada mengalami kendala yang berarti. Demikian. Ada tekanan untuk kepala sekolah Pak? Ya kalau kita sifatnya memerintahkan kepada semua kita siapa saja, bukan cuma kepala sekolah. Cuma karena kepala sekolah adalah sebagai penanggung jawab di sekolah, kita minta agar dimaksimalkan sosialisasi dengan mengajak semua stakeholder. Ya terutama di kecamatan itu. Ya saya kira kalau termasuk tekanan-tekanan dalam arti yang lain itu kita tidak ada. Tidak ada Pak ya. Nanti kalau nggak tercapai di sekolah tersebut capaiannya kepala sekolahnya diganti begitu Pak? Tidak ada Pak. Karena itu juga bukan menjadi hal yang menyebabkan kita bekerja efektif kalau dengan cara yang seperti itu. Saya kira bagusnya ya persuasif saja. Ya semua orang kita hargai atas apa yang sudah dilakukannya, dan kalaupun ada kendala-kendala ya mari kita bicarakan, kita duduk bersama. Saya kira itu lebih baik daripada kita mengambil tindakan-tindakan yang represif. Itu saya kira. Oke, karena kemarin saya lihat ada statement dari Kepala Dinas Pendidikan Aceh begitu ya. Kalau kepala sekolah tidak berhasil mensukseskan vaksinasi ini, siap-siap aja dicopot begitu. Nanti kalau sukses dana bosnya ditambah gitu Pak. Ya saya kira kalau terkait itu
kami tidak berani melakukan karena memang sepenuhnya terkait dengan itu bukan bukan kewenangan kami secara mutlak ya. Ya, kami harus berkoordinasi lagi ke berbagai pihak termasuk dalam hal ini pimpinan tertinggi kami. Jadi saya kira ya tidak fair lah kalau saya buat statement seperti itu. Oke, baik. Ya tidak fair ya. Saya ke Pak Kabid nih ya. Ini Pak, kepercayaan orang tua terbelah Pak. Beberapa hari yang lalu pasca statement dari Kepala Dinas Pendidikan Aceh, itu ada kejadian di Lok Semawe. Kita tidak mau, kita tidak ingin itu kejadian terjadi di Kabupaten Aceh Singkil. Jadi apa nih langkah dari Pak Kabid untuk tenaga medis yang menyuntikkan vaksin ke anak nih Pak? Jadi kalau saya baca narasi beritanya, katanya si anak ini kalau tidak silap saya ya sudah ada gejala-gejala tidak sehat tapi terus divaksin aja begitu Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan nih proses screening yang dilakukan oleh petugas supaya orang tua percaya Pak. Silakan Pak. Baik. Proses pelaksanaan vaksin bagi usia remaja, usia anak sekolah, sebaiknya itu posisi anak memang sehat, sehat. Dalam artian sehat fisiknya, sehat mentalnya. Betul. Tidak ada keluhan yang disampaikan saat memang dia berada di meja 2, meja screening. Dia sampaikan itu, tapi saat memang ada keluhan dia sampaikan kepada petugas screening, maka ditunda itu pelaksanaan vaksinnya. Nah, bagi tenaga kesehatan kita yang memang di meja 2 ataupun di meja 3 yang memang jurim yang melakukan penyuntikan, kita sudah memberikan yang namanya warning ya. Sebaiknya sebelum memang penyuntikan, screening itu harus betul-betul ditanyakan. Apalagi dosis 1 memang harus lengkap ditanyakan itu. Kalau pertama itu apakah anak pernah terkena COVID, kan wajib ditanyakan itu. Apakah anak saat ini suhu tubuhnya meriang atau panas? Kalau jawabannya tidak, maka kalau udah sehat semuanya, artinya kan tidak ada keluhan, maka boleh dia lanjut ke meja ketiga untuk mendapatkan suntik vaksin tersebut. Nah, tenaga kesehatan kami di Aceh Singkil ini setiap hari selalu saya himbau supaya hati-hati. Hati-hati, termasuk dokter screeningnya. Karena kenapa? Orang tua kan berbeda-beda kita ini kemampuan dalam hal pengetahuan vaksin. Ada yang memang cepat ya menangkap, ada yang lambat. Nah, yang lambat ini harus memang betul-betul dijelaskan secara detail oleh pihak puskesmas kepada guru. Guru nanti menjelaskan saat memang orang tua bertanya kepada gurunya. Dari apa? Dari informasi ahlinya, dokter puskesmas. Itu dia, Bung Dapi. Jadi kalau yang terjadi di Lok Semawe, yang memang sama-sama ya kita lihat, itu kan di awal sosialisasinya apa yang disampaikan oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan tadi itu, saya rasa di situ miss-nya. Betul Pak. Miss-nya di situ. Tapi kalau seandainya kita itu memang mampu menjelaskan, ya, dengan baik, dengan teori keilmiahan. Ya, dan ada juga buktinya yang udah divaksin dibawa lagi, iya kan? Betul. Biar nanti ada yang namanya pernyataan, ya, pernyataan daripada si anak tadi yang sudah divaksin. Artinya kan muncul di situ kepercayaan daripada orang tua murid kepada kita selaku petugas kesehatan, kepada guru selaku memang guru di sekolahnya, orang tua di sekolah ya. Orang tua tadi pasti percaya. Nah, kita Aceh Singkil jangan sempat terjadi seperti itu. Betul. Saya sangat menyesalkan tindakan seperti itu. Karena kenapa? Karena ini kan program. Program pemerintah bagaimana percepatan penyelesaian COVID-19 ini secara global. Tidak bisa loh Aceh Singkil ini aja sehat. Kabupaten lain belum. Karena ini global. Kalau global itu ya mari sama-sama kita satu hati. Bagaimana cara menyelesaikannya yang memang harus segera. Karena udah masyarakat saat ini kan sudah mulai jenuh. Jenuh dengan adanya
penyakit yang memang menular ini belum selesai-selesai. Betul, Pak. Sebenarnya secara ilmiah di mana ini? Kan begitu. Ini menjadi bahan pertanyaan daripada masyarakat. Itu yang saya jumpai dan saya terima beberapa keluhan. Jadi insya Allah Aceh Singkil belum pernah terjadi seperti itu. Kalaupun ada penolakan, penolakannya itu masih dalam bentuk narasi. Itu. Jadi Pak Kadis Pendidikan tadi itu, saya rasa saya yakin. Yang penting persuasif. Ya, jangan ada yang namanya itu miskomunikasi begitu, Pak. Bukan. Semacam ancaman ya. Kalau bahasa ekstrim ya tekanan. Jangan, tapi kan kita minta kepada masyarakat Aceh Singkil yang mempunyai anak usia remaja secara kesadaran sendiri. Betul. Secara kesadaran sendiri datanglah. Tanyakan supaya anaknya itu mendapatkan vaksin. Itu hak konstitusi. Ya, hak konstitusi. Bahwasanya kita itu wajib dilindungi oleh negara. Nah, itu dia Bung Dapi. Jadi begini, Pak. Sedangkan orang tuanya aja disosialisasikan begitu, mereka aja belum vaksin, gimana dia mau mengizinkan anaknya untuk divaksin? Ada nggak kira-kira mungkin dorongan dari dinas, apakah membuat sebuah aturan semacam mungkin regulasi, semacam dorongan ke Pemkab lah untuk membuat semacam surat edaran atau perbub gitu, Pak? Pada pertemuan, setiap pertemuan lah, rapat dengan Forkopimda yang memang sebutannya adalah Satuan Tugas Penyelesaian atau Penanganan COVID-19 Aceh Singkil. Terungkap bahasa-bahasa seperti itu. Tapi kita kan samanya dengan Kepala Dinas Pendidikan ini, jangan terlalu memberikan sebuah ketidakpastian. Kalau masih ada jalan lain secara persuasif, secara kalau bahasa santun lah, santun. Saya yakin masyarakat Aceh Singkil ini kan masyarakat ketimuran yang memang Abdul Raufnya tinggi sekali. Saya yakin itu. Karena belum ada penjelasan yang memang secara detail, sehingga dia masih ragu-ragu. Itu dia. Tapi begitu nanti dia sudah bertanya ke ahlinya, bertanya dia 1, 2, 3 kepada bapak-bapak yang memang mengerti tentang vaksin, insya Allah ya, dengan tampilnya anak bapak, anak Kabid P2P saat ini sedang divaksin di SMP, maka itu mempengaruhi. Anak Kabid P2P aja divaksin gitu. Nanti ditanya oleh si anak tadi, orang tuanya yang belum divaksin, sehingga nanti dia akan mempengaruhi. Mudah-mudahan begitu dia mendapatkan informasi, orang tua tadi, Bung Dapi, belum divaksin, sementara anaknya mau divaksin, bapaknya aja belum. Kedua-duanya nanti divaksin itu Bung Dapi. Itu dia Bung Dapi. Begitu Pak Kadis. Sedikit saya tambahkan. Silakan Pak. Dalam sosialisasi juga saya selaku Kepala Dinas, karena memang langsung mendengarkan dari orang tua, kita lihat memang sosialisasi itu kurang masif selama ini memang. Malah kami menyarankan khusus untuk pelajar SMP, kalau bisa pelaksanaan vaksinasi itu harus didampingi oleh orang tua. Kenapa? Karena yang terkait dengan riwayat penyakit, si anak kan tidak bisa mengetahui dan tidak mengingat pasti, apalagi jenis penyakit tertentu yang memang dia tidak ketahui. Saya menyarankan harus didampingi. Kenapa? Karena memang orang tua lah yang paling tahu bagaimana kondisi anak semenjak bayi sampai dia saat ini usia sudah berada di sekolah SMP ya. Jadi kami perhatikan termasuk yang bertanya terkait ini karena memang belum pernah disosialisasikan kepada orang tua. Jadi saya menemukan langsung itu pertanyaan-pertanyaan itu dari orang tua langsung kepada kami ketika kami lakukan sosialisasi. Jadi malah kami bersepakat itu di Sengkohor itu orang tua langsung bahkan pada hari itu bersama-sama dia bawa anak dia juga sekalian terus vaksinasi. Karena memang sebelumnya masyarakat ini belum diberikan informasi yang baik terkait dengan proses vaksinasi, apa kelemahannya, apa keunggulannya, mana syarat yang boleh divaksin dan seterusnya. Setelah kita vaksin kita harus melakukan apa, itu kan informasinya masyarakat masih sangat minim. Tapi kemarin setelah kita jelaskan, alhamdulillah kan semangat itu, semangat. Mereka mau mendampingi anak dan mereka ikut langsung divaksin. Itu berarti kita selama ini berarti kurang sosialisasi ke orang tua.
Ya, tapi dengan berbagai program yang sudah kami lakukan di sekolah dengan mengundang orang tua, kami yakin ini orang tua juga akan bertambah yang bersedia untuk divaksin dengan secara sukarela, karena memang kita semangatnya memang ingin kehidupan kita kembali normal. Tidak harus lagi pakai masker, tidak harus lagi pembatasan jarak, tidak boleh lagi ini itu semua dibatasi kan seperti itu. Kita mau kalau memang sudah kekebalan massal ini terjadi, ya sudah bisa nanti pemerintah kan akan mencabut status darurat COVID gitu. Kita kembali hidup normal, kita kembali di saat-saat sebelum COVID ini menjangkiti di tahun 2018 ke bawah. Kita kan rindu itu saat-saat seperti itu kan. Jadi inilah perlu harus dibangun kesadaran kita bersama. Kalau mau kita seperti itu kembali, ya ayo, mari ikuti program pemerintah gitu kan. Jadi nggak, saya kira demikian. Nggak kembali lagi ke daring gitu Pak ya. Karena kan kemarin banyak nih daring orang tua ngeluh juga kan gitu Pak kan. Supaya nggak daring, inilah salah satu programnya agar proses belajar mengajar itu bisa full di sekolah, tidak ada lagi pembatasan, tidak ada lagi pakai sip-sipan. Sehingga SKB 4 Menteri itu udah bisa dicabut. Mendagri itu udah bisa, ini yang terakhir nanti terbit lah, nggak lagi terbit lagi Mendagri yang lain. Itu harapan kita. Iya, baik ya. Nih Pak Kabid terbantu juga nih, anaknya divaksin, nih orang tuanya juga ikut vaksin gitu kan. Iya, itu dia. Jadi mungkin sosialisasi yang masif. Ini sejauh ini sosialisasinya seperti apa sih Pak? Sebenarnya Pak bisa digambarkan Pak untuk seluruh lintas sektor deh, nggak cuman khusus untuk sekolah-sekolah Pak. Bung Dapi, ya. Di awal sosialisasi itu sudah kita jalankan di usia 18 sampai 59 tahun. Itu di awal. Di awal Pak. Ya, jumlah sasaran ya yang memang harus kita vaksin itu 37.789 orang. Ya. Di awal. Ya. Maka bertambah ya regulasi. Ada lagi keluar regulasi. Keluar lagi regulasi. Sampai yang pertama itu regulasi usila. Di awal itu belum bisa usila untuk divaksin. Nah, maka usila di atas 60 tahun. Maka kita sosialisasi juga sudah. Nah, di awal Juli keluarlah surat edaran yang serentak 2 sasaran jenisnya. Pertama usia remaja untuk anak usia sekolah, yang kedua bumil. Ini kan semua tergantung anggaran ini Bung Dapi. Nah, itu dia. Jadi sosialisasi ini walaupun memang anggaran kita sangat minim, tetap kita jalankan. Koordinasi kita dengan guru, kepala-kepala sekolah yang di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang di bawah Kemenak, saya sudah langsung saya sosialisasi. Langsung saya ke pondok-pondok pesantren, ke daerah-daerah perbatasan, ke kantor Kemenak. Itu dia. Sampai kepada bumil, ada namanya kegiatan posyandu. Di situ juga tenaga kesehatan puskesmas kita melaksanakan yang namanya sosialisasi. Terkait dengan apa? Bahwasanya pentingnya untuk vaksin. Itu dia, karena tidak ada program lain untuk penyelesaian COVID apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan tadi. Udah rindu beliau ini, ya, dengan masa-masa normal. Saya yakin kita semua pasti menginginkan. Karena apa? Banyak yang memang sekarang ini lupa, ya, lupa kita. Kapan sih Hari Kesaktian Pancasila? Kenapa? Ya itu tadi, semua melalui virtual, tidak ada lagi yang namanya kesan untuk apa namanya berbaris, atau betul, apel. Betul, Pak. Nah itu dia Bung Dapi. Jadi kendalanya karena regulasi ini turunnya tidak serentak perintahnya. Berangsur-angsur dia, sehingga ya betul yang disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan tadi itu, bahwasanya sosialisasi ini memang belum masif. Tapi ya kita apresiasi juga semua stakeholder kan, ya mulai dari Pak Forkopimda lah, saya rasa bersama-sama mensosialisasikan pentingnya vaksinasi untuk usia remaja ini. Itu dia Bung Dapi. Oke, baik. Saya mau ke Pak Kadis lagi nih soal vaksinasi terhadap gurunya. Nah, ketawa tadi muridnya nih gurunya. Nah, kalau misalnya nih anak sekolah disuruh vaksin sama gurunya. Nah, gimana dengan gurunya nih Pak Kadis? Udah divaksin atau belum nih? Ya, alhamdulillah baik. Ya. Sesuai dengan program sebelumnya memang ditekankan memang kepada tenaga pendidik dan tenaga pendidikan ya. Alhamdulillah
berdasarkan jadwal-jadwal pelaksanaan, kalau untuk dosis 1 di tenaga guru dan tenaga kependidikan saja Singkil itu divaksin sudah mencapai angka 80% lebih. Beberapa yang belum divaksin itu disebabkan karena memang ada riwayatnya, Pak. Ada riwayatnya, di samping memang ada yang waktu itu tidak berada di atau sedang libur pada pelaksanaan itu ya. Nah, sehingga akhirnya belum. Tapi ini terus tetap kita dorong. Dalam data kita pun hanya tinggal beberapa orang lagi. Rata-rata setiap sekolah 1 atau 2 saja, itu pun karena memang apakah waktu itu sedang hamil, karena waktu itu program untuk orang hamil belum waktu itu ya. Tapi dengan ada sekarang sudah menjadi sasaran, ya saya kira kemarin juga termonitor kepada kita, dan kita sekarang sedang meminta data secara terperinci, secara personal kepada semua pendidik dan tenaga pendidikan kita. Masih kita rekap, kita harapkan dalam waktu dekat sudah terkumpul semua sehingga kita bisa jadwal ulang Pak ya. Bagi yang belum tadi ini untuk berkoordinasi kembali dengan Dinas Kesehatan. Oke, baik, sudah 80% ya. Alhamdulillah Pak, ini sudah cukup tinggi juga nih ya Pak Kabid ya. Dari berapa orang Pak yang guru yang terdaftar di Dinas Pendidikan? Dinas Pendidikan dalam data kita hari itu akumulasinya ada 2.800 lebih, hampir 3.000 ya. Hampir 3.000 Pak ya. 80%-nya sudah tervaksin. Alhamdulillah nih ya. Nggak ada sanksinya kan Pak kalau gurunya nggak mau divaksin kan Pak? Walaupun memang dia sehat misalnya Pak. Iya. Kalau sanksi sama-sama kita ketahui sampai hari ini kan belum ada sanksi secara tegas ya terkait dengan bagi seseorang yang belum. Hanya saja sekarang kan masih himbauan karena memang waktunya terus bergulir. Dan ada masih diberikan program beberapa bulan atau beberapa waktu ke depan ya. Saya kira ya kita paling tidak semestinya harus meningkatkan sosialisasi dan kesadaran, tetap menghimbau kepada semua kita. Kalau memang kita menginginkan kondisi kita kembali normal, ya kita memang salah satunya harus vaksinasi. Ya paling tidak kita rekamlah informasi di beberapa negara lain ya di luar Indonesia. Saya juga memantau di berita resmi itu bahwa beberapa negara sudah mencabut status darurat COVID di negaranya, disebabkan karena memang seluruh warga masyarakatnya di semua yang menjadi sasaran, baik anak-anak sampai dengan usia, itu memang sudah divaksin secara menyeluruh di atas angka 80%. Jadi kalau itu sudah, saya kira Indonesia pun akan mampu gitu ya. Tinggal bagaimana program ini terus secara masif kita sosialisasi, ya, terus kita mengajak semua pihak. Ya terkait dengan masih ada pertanyaan lagi yang mengganjal, saya kira tetap kalau diberikan informasi yang akurat itu saya kira masyarakat pasti akan menerima. Karena vaksin ini kan bukan sesuatu yang asing. Betul Pak ya. Nah, kita vaksin dari dulu sudah ada. Bahkan kita sudah sering divaksin waktu balita pun kita sudah divaksin beberapa kali. Imunisasi Pak ya. Ya, imunisasi ya, di setiap posyandu. Loh, mengapa pula ini misalnya menjadi apa kan gitu ya? Sesuatu yang asing gitu ya. Nah, tinggal berarti sosialisasinya terkait dengan maksud vaksin, kebetulan ini memang kita sedang COVID, ya saya kira itu yang harus dipertajam, diperkuat kepada masyarakat. Demikian Bung Davi. Oke, baik Isra Manesma yang di rumah, jika ingin bertanya silahkan di layanan interaktif kita di 0811 681048 dan juga untuk layanan WhatsApp-nya ya di nomor yang sama juga di 0811 648 1048. Percepatan vaksinasi terhadap anak sekolah usia 12 hingga 17 tahun. Nih, Pak Kabid, ini kan kita tahu nih mutasi dari COVID-19. Tapi sebelumnya kita tanya terlebih dahulu nih ke pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Ini dengan siapa di mana, Bapak? Ini aja. Siapa? Dengan Ari. Ari di mana, Ari? Ari di seputaran Labuan, Pak. Di Silabuan ya. Silahkan pertanyaannya, Pak Ari. Ini saya mau nanya dengan untuk Bapak Dinas Pendidikan nih. Silahkan. Kira-kira nih Pak ya, dalam pendidikan tuh kan Satgas COVID-nya itu kan berjalan kan gitu tentang vaksin gitu. Itu kira-kira penanganannya apa aja sih Pak?
Maksudnya lebih spesifik lagi penanganan dalam hal apa nih? Vaksinasi terhadap apa? Ini kan dalam siswa, guru gitu. Itu gimana maksudnya lebih apa nih? Kemana gitu? Lebih terfokus kemana gitu? Iya, lebih fokus kemana gitu? Ya semuanya Pak. Atau ke guru gitu Pak? Iya, oke. Bapak sudah punya anak? Sudah Pak. Sudah divaksin atau belum? Belum juga sih Pak. ini anaknya kelas berapa nih? SD atau SMP? SMP Pak, SMP kelas 2. Oh, udah SMP kelas 2 ya. Oke, baik Pak Sadis nih. Iya, ini belum divaksin nih kebetulan nih orang tua nih. Baik, terima kasih Pak Ari di Selabuhan ya. Iya. Ya, kita di lingkungan pendidikan ini memang sesuai dengan instruksi Menteri, instruksi Presiden terkait dengan bagaimana upaya kita mencegah penularan COVID-19. Karena memang proses belajar mengajar di sekolah itu salah satu sarana tempat terjadi bisa penularan, maka pemerintah mengambil inisiatif agar para guru, ya karena guru ini kan orang yang terus berinteraksi dengan semua siswa, maka rentan akan terjadi penularan. Apabila ada satu saja terpapar, bisa saja pada hari itu menyebar ke beberapa orang, bahkan bisa puluhan orang. Sehingga karena ini adalah tempat penularan yang sangat bisa cepat, sehingga inilah diprioritaskan oleh pemerintah berdasarkan kajian tim ahli bahwa di tempat terjadi kerumunan di mana orang langsung kontak baik guru dan siswa, sehingga itu adalah menjadi sasaran prioritas untuk divaksin. Maka waktu itu pemerintah mendorong agar seluruh guru dan tenaga kependidikan harus divaksin. Kenapa seperti itu? Ya karena di usia dewasa itu lebih rentan dibanding dengan remaja atau para pelajar. Sekarang usia dewasa ini sudah hampir semua ya, termasuk kalau guru kita tadi sudah di atas 80%, hanya beberapa orang saja lagi yang belum. Karena memang yang menjadi sasaran khawatir juga bisa penularan COVID ini melalui pelajar, melalui siswa. Karena siswa setelah pulang akan kontak dengan orang tua dan seterusnya. Ya, maka ini juga perlu dipikirkan. Setelah dikaji, ini perlu juga harus diantisipasi. Maka keputusan pemerintah untuk agar memang pelajar itu dilakukan vaksinasi juga. Jadi ini tujuannya supaya menjaga kita semua agar distribusi atau penularannya itu benar-benar bisa berhenti, bisa dicegah. Karena memang semua kita kalaupun terpapar, kalau kita sudah imun kita kuat, dengan kita sudah divaksin, itu tidak akan menyakiti kita dan tidak akan lagi berpindah kepada keluarga kita, kepada masyarakat di sekitar kita dan seterusnya, sehingga pandemi ini benar-benar bisa nanti dikendalikan. Ini Pak Ari. Ya, tinggal kami mengajak Pak Ari besok bawa anak sekalian, Pak Ari ikut juga langsung divaksin. Nah, ada di tempat sekolah-sekolah kita sekarang semua diselenggarakan. Kalaupun tidak, silahkan ke puskesmas atau tanya di mana ada sedang pelaksanaan vaksinasi. Yang penting bawa syaratnya KTP atau KK. Begitu Pak Ari. Ini untuk Pak Ari nih ya. Jangan lupa bawa anaknya, izinkan anaknya untuk divaksin ya. Kalau memang Bapak Ari ragu, ya udah dampingi ke sekolah ya, supaya Bapak Ari ini yakin ya dengan vaksinasi ini ya. Selanjutnya Pak ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Oke, mungkin jaringannya kali ya. Pak Kabit ya, mutasi varian COVID ini kan sudah ada yang Delta dan lain sebagainya Pak ya. Jadi saya baca artikel itu varian-varian ini juga kan kita nggak tahu nih apakah vaksinnya cuma 2 kali aja atau kita bertambah begitu ya. Bagaimana dengan varian ini yang menyerang terhadap anak Pak? Apakah itu cukup berbahaya Pak? Dari yang kita kita ketahui, kita pelajari, kita baca ya. Varian yang memang
sangat menyerang Iya. kepada usia remaja itu sebenarnya varian Delta. Karena varian Delta ini simptomnya itu atau gejalanya itu menimbulkan keluhan seseorang itu cukup banyak, ya, termasuk diare salah satunya, karena organ daripada pencernaan diserang. Kalau sesak, ya, kemudian demam, itu kan mungkin simptom yang biasa, yang umum, gejala dari umum. Nah, justru itu karena memang adanya kasus terhadap anak-anak ini yang terserang COVID-19, makanya pemerintah memberikan satu perintah lah kepada kita semua, bahwasanya terutama sasaran yang paling pokok saat ini adalah usia anak sekolah. Karena ini sudah menyerang kepada usia anak sekolah yang disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan tadi, betul. Jangan nanti menjadi klaster baru. Walaupun memang sebelumnya pernah menjadi klaster. Ya, jangan nanti muncul lagi klaster untuk tempat penularan COVID-19 ini. Nah, Delta ini kan ada 18 macam keluhan yang mulai dari demam, ya, sesak napas, nyeri persendian, kemudian kena air dingin aja pun serasa nyeri badan kita, kemudian pencernaan bisa mengakibatkan sampai kepada diare. Ada 18 macam. Nah, dengan vaksinasi ini alhamdulillah setelah memang dilakukan pengamatan secara bersama. Anak yang sudah divaksin itu rupanya 2 kali dia lebih kuat. Nah, jadi kalaupun dia terkonfirmasi, gejalanya itu tidak sebanyak apa yang memang yang 18 macam ini tadi. Jadi dia bertambah dia. Gitu dia Bung Davi. Oke, saya ke penelpon kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi Bang Sahab. Iya, dengan siapa di mana? Saya dengan Hambali nih Bang. Hambali di mana, Pak Hambali? Iya. Di mana? Di Ujung Bawang Bang. Ujung Bawang ya, silahkan Pak Hambali. Nah, ini saya mau nanya nih kan Bang, saya kan punya anak nih ya. Di situ kan tertera vaksinasi berumur 12 tahun sampai 18 tahun ya. 17 Pak. Dan sampai 17 tahun gitu ya. Nah, anak saya ini kurang dari 2 bulan gitu untuk 12 tahunnya gitu. Apakah boleh divaksin? Dan ini ada satu lagi, jika anak itu menunjukkan kipi, itu apa sih yang harus kita lakukan gitu? Oke. Apa yang harus dilakukan ya? Oke. Terima kasih Pak Hambali di Ujung Bawang. Ya. Ini sepertinya Pak Kabit nih. Baik. Silakan Pak Kabit. Terima kasih Pak Hambali di Ujung Bawang. Kalau usia anak Bapak belum 12 tahun, masih kurang, sebaiknya tunda dulu untuk vaksinasi. Sebaiknya lebih 1 hari Pak Hambali. Jadi 12 tahun 1 hari. Karena kenapa? Kalau dia kurang Pak Hambali, imun di tubuh anak tersebut sebenarnya masih kuat. Ya. Dengan interaksinya kepada kawannya. Kalaupun ada kawannya yang memang mobilisasinya cukup tinggi, anak Pak Hambali tadi itu usianya belum 12 tahun, itu kekebalan tubuh anak Pak Hambali itu masih bagus. Jadi cukupkan dulu, sebaiknya lebihkan 1 hari Pak Hambali. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Hambali itu cukup bagus. Kalau seandainya sudah vaksin anak, ya kan? Maka kan ada namanya meja keempat itu Pak Hambali. Jadi meja keempat itu ada ruangan khusus, ada kursi-kursi, namanya pengamatan atau observasi Pak Hambali. Di observasi itu setengah jam duduk dulu Pak Hambali setelah disuntik. Jadi diamati oleh petugas kesehatan. Kan ada timnya itu 8 orang. Nah, 1 orang itu mengamati. Jika setengah jam itu tidak ada keluhan Pak Hambali, anak yang memang sudah disuntik vaksin, diperbolehkan pulang. Tapi jika memang saat itu mengalami keluhan yang memang belum biasa ya, maka langsung diatasi itu Pak Hambali oleh dokter di mana dia mendapatkan suntik vaksin. Begitu Pak Hambali. Oke, baik. Artinya jangan dibiarkan pulang dulu Pak ya? Iya.
ditenangkan dulu, biar diamati oleh tenaga kesehatan selama setengah jam. Nah kalau misalnya dia sudah pulang Pak, misalnya ini udah setengah jam, lewat setengah jam, atau selisih 1 atau 2 jam sampai rumah, dia badannya panas Pak, jadi apa yang harus dilakukan? Mungkin orang tua panik Pak. Di kartu vaksinasi yang memang sudah keluar, ada tertera di situ tulisan, jika ada keluhan setelah vaksinasi, baik dia selama observasi, ya kan, yang setengah jam, ataupun sesudah dia observasi langsung pulang ke rumah, maka selama 2 hari, tolong dicatat Bapak Ibu, semuanya itu harus dicatat. Selama 2 hari, silahkan hubungi kontak person yang tersedia di kartu vaksinasi yang memang sudah diterima. Ada di situ. Itu dia Bung Dapi. Silahkan hubungi. Pak, ada mitos yang berkembang di masyarakat, benarkah air kelapa ini bisa meredakan efek samping vaksin Pak? Saya rasa banyak tuh Pak, di cerita di warung Pak. Saya rasa kalau air kelapa itu kan sifatnya kan ion. Mungkin mitos aja itu. Oh, mitos Pak. Iya, bukan kaitannya dengan ilmiah ya. Bukan. Saya rasa mitos itu Bung. Mitos ya. Iya, baik ya. Untuk Pak Hambali ya begitu ya kira-kira ya. Oke, ada tambahan Pak Kadis? Iya. Saya kira yang paling penting kita dorong adalah bagaimana memang kita secara bersama-sama, tidak saja di lingkungan pendidikan, tapi masyarakat secara luas lah, dari semua segmen, dari semua tahapan gitu ya. Di profesi apapun itu memang harus kita tingkatkan kesadaran kita untuk memang menerima informasi yang benar dari pemerintah, dari informasi resmi terkait dengan COVID ini. Ya, sehingga kalaupun ada informasi yang kita terima dari berbagai sumber, ya mari kita klarifikasi dulu, kita tabayun dulu, kita cross check, kita tanya kepada orang yang sangat kita percaya. Saya kira itu adalah langkah yang paling tepat, karena memang dari informasi yang kita peroleh ini sangat menentukan keputusan kita ya. Keputusan kita mana yang terbaik kira-kira yang dapat kita lakukan. Saya kira itu, dan tugas kita ya terus selaku pemerintah di tim Satgas Kabupaten dan seterusnya berjenjang sampai dengan di tingkat desa, ya mari kita terus selalu berupaya melakukan sosialisasi secara benar agar memang program vaksinasi ini tidak disalahartikan, tidak dianggap momok, tetapi kebutuhan kita secara bersama agar kehidupan kita kembali normal dengan COVID ini tidak lagi terjadi penularan atau terjadi menyakiti orang lain. Saya kira itu. Baik ya. Nggak terasa sudah 1 jam ya, tapi mungkin itu closing statement dari Pak Kadis. Nah, kalau dari Pak Raja Maringin apa nih kira-kira himbauan juga untuk orang tua supaya mengizinkan anaknya divaksin nih Pak ya. Tapi sebelum itu ada penelpon lagi Pak, boleh Pak? 1 penelpon lagi Pak? Boleh. Ya, halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Dapi. Ya, dengan siapa Ibu? Saya dengan Ibu Neka dari Subulu Salam. Ibu Neka dari Subulu Salam. Silakan Bu, pertanyaannya. Ini udah di luar Aceh Singkel nih. Ini Bang Dapi yang lagi saya gelisahkan ini untuk vaksinasi anak sekolah. Iya, kenapa Ibu gelisah? Jadi anak saya mau vaksin nih di sekolahnya. Memang ada vaksinasi di sekolah ya Bang Dapi. Tanggal 30 September bulan ini. Saya masih agak ragu memberikan izin untuk vaksinasi karena terkait berita yang beredar Bang Dapi. Apa berita beredar yang Ibu dapatkan dari informasi itu Bu? Jadi terkait berita yang saya baca itu setelah vaksinasi mereka seperti mendapat efek samping yang luar biasa gitu. Jadi Ibu ragu begitu ya mengizinkan anaknya untuk divaksin. Orang tua ada ketakutan tersendiri seperti itu kan? Ya, Ibu udah divaksin belum Bu? Saya kebetulan lagi hamil Bang Dapi, jadi belum bisa vaksin kan?
Bisa, kata Pak Raja tadi bisa. Bisa, udah Gua hamil ya. Masih trimester awal Bang David. Oh, masih trimester awal. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Neka di Subulu Salam ya. Satu lagi Bang David. Oh iya Bu, iya silakan Bu. Ini ada juga nih teman saya baru kena COVID. Jadi apakah nggak bisa langsung divaksin atau gimana itu Bang David? Oh, nantilah Pak Raja yang jawab ya. Oke. Ayo sama-sama Bu Neka ya. Di Subulu Salam Pak ya. Oke, nggak apa-apa ya. Silakan Pak nih. Pak Kadis dulu atau Pak Kabid dulu nih? Ya. Terima kasih dari Bu Neka ya di Subulu Salam. Bagus ya, keraguan Bu Neka ini tinggi sekali gitu, ya kan, tinggi sekali. Jadi Bu, nggak apa-apa Bu kalau anaknya sesuai dengan usia divaksin, bagus Bu. Karena kenapa? Itu kan menambah imun. Imun itu kan kekebalan di dalam tubuh si anak sendiri. Kalaupun ada misalkan reaksinya Bu, bisa ditanyakan sama anak-anak yang sudah divaksin. Tapi terkait yang Ibu ceritakan tadi itu sepertinya nggak nyambung Bu. Karena informasi yang memang Ibu dapat, apakah di daerah Subulu Salam atau di Aceh Singkil, itu kan perlu juga Ibu tanyakan ke sumber yang Ibu dapat. Jadi lebih ke vaksinnya Bu, Ibu harus tanyakan ya, tabayun vaksinnya itu apa jenisnya, efek sampingnya apa, kemudian saat disuntik itu apa reaksi dari si anak setelah diobservasi 30 menit ya Bu. Seperti itu dia Bu. Kemudian kalau seandainya ada tetangga Ibu yang memang kasus konfirmasi, kasus konfirmasi itu kalau sesuai dengan teori ya Bu, itu 90 hari baru boleh dia divaksin. Tapi gini Bu, kita ini kan harus cerdas juga. Kalau masih ada vaksinnya, ya. Tapi kalau nanti vaksinnya sudah memang tidak ada, ataupun memang berbayar misalkan. Jadi kalau dia kasus konfirmasi Bu, tetangga Ibu tadi itu sudah 1 bulan dari dia dinyatakan sembuh ya Bu, berarti dinyatakan sembuhnya itu start awalnya Bu, maka ditarik dia 28 hari. Karena 28 hari hitungan sebulan Bu, bukan 30, bukan 31. Boleh Bu dia langsung vaksin. Ya, dari dia dinyatakan sembuh. Tapi kalau memang vaksin pemerintah ini mampu, sanggup mengadakan, ya boleh ditunggu yang 90 hari Bu. Begitu Bu Neka penjelasan saya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya Bu Neka ya di Subulu Salam ya. Jadi semua kabupaten kota seperti ini Pak ya. Oke, ada tambahan Pak Kadis untuk yang nggak percaya tadi, atau ini ada penelpon lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan siapa Bapak? Ya. Mau nanya. Dengan siapa, di mana Bapak? Omas. Omas, Pak Omas. Oke, Pak Omas, silahkan Pak Omas. Kemarin ada di daerah kami ini. Di mana tuh Pak daerahnya Pak? Di Bukit Harapan. Di Bukit Harapan. Ada vaksinasi SMP, anak SMP lah kemarin itu. Iya Pak. Tapi luar khusus SMP yang divaksin. Kenapa Pak? Itu khusus SMP yang divaksin, khusus kan Pak, anak SMP. Tetapi ada yang dewasa itu divaksin. Ada di ibu juga bapak itu vaksin. Apakah boleh di Pak David? Mohon semua pada dulu apanya jawabannya. Oke. Karena yang divaksin SMP, yang divaksin itu SMP. Jadi ada orang-orang tua dia ikut vaksin. Apakah sama itu apanya? Vaksin itu Pak? Vaksin untuk anak SMP dengan orang tua gitu Pak ya? Iya. Oke. Itu SMP itu kan? Iya betul. Tapi ada orang tua ikut vaksin. Kira-kira vaksin itu sama dan dewasa sama anak-anak. Jadi vaksin saya tanyakan. Jadi assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid sama apa beda nih Pak Kabid? Baik, terima kasih Pak Omas. Pak Omas teliti banget ya. Jadi gini Pak,
Vaksin itu sama Pak jenisnya, yaitu Sinovac. Dosisnya sama. Dosisnya itu hanya menyebutkan karena dia dua dosis Pak Omas, namanya dosis ganda. Penyebutannya aja. Dosis 1, dosis 2. Tapi kalau kandungannya sama Pak. Ya, kandungan di Sinovac, jenis vaksinnya Sinovac. Saat berlangsungnya vaksinasi di Bukit Harapan Pak Omas, bagi anak SMP, boleh Bapak juga ikut di situ mendaftar. Boleh Pak, tidak ada salah. Karena jenis obatnya sama Pak, obat vaksinnya Sinovac. Nah, jadi tidak ada perbedaan ya Pak. Tolong Bapak juga sebagai duta kami memberikan informasi. Kan begitu Pak Omas. Terima kasih Bung David. Oh, dutanya nih Pak. Oke, Pak. Betul. Ya, inilah kita kan kemarin sudah sosialisasikan dan mendorong kalau untuk bagi pelajar ini memang sebaiknya didampingi orang tua. Kenapa? Karena tadi riwayat anak itu orang tua yang paling tahu. Betul. Karena memang kesadaran atau informasi yang selama ini diterima oleh orang tua itu belum utuh, sehingga ketika sosialisasi kemarin di sekolah ini orang tua sudah mulai menerima. Maka sekaligus bareng ya kita sarankan, memang kita dorong biar sekalian aja, karena memang ini program pemerintah untuk diprioritaskan ke pelajar usia 12 sampai 17 tahun. Tapi kalau memang masih tersedia bahan ya vaksinnya masih tersedia, orang tua dengan kesadaran sudah siap untuk divaksin, ya saya kira lebih bagus lah, karena memang pemerintah mendorong agar semua masyarakat itu memang sudah tervaksin. Jadi ini sudah bisa diangkat ini. Kalau Pak Omas tadi ini memang menjadi apa? Udah boleh ini jadi duta ini. Jadi kan? duta. Karena di Sekohor juga banyak ini yang orang tua ini divaksin bersamaan dengan siswa-siswa. Betul. Demikian, terima kasih. Oke, baik ya, luar biasa nih ya. Oke, terima kasih Pak Omasnya, ini mencerahkan banget ya untuk orang tua yang ragu, ternyata sama vaksin untuk anak dan untuk orang tuanya begitu ya. Baik, sebelum saya tutup saya ingin closing statement dari masing-masing narasumber deh ya. Dari Pak Kabid, silakan Pak Kabid dulu. Baik, terima kasih. Kepada masyarakat Aceh Singkil dimanapun berada, saya menyampaikan bahwasanya ayo vaksin. Ayo vaksin. Vaksinasi membantu untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Tapi jika vaksin vaksin Bapak Ibu hanya dosis 1, tidak ada dosis kedua, artinya kurang lengkap. Maka lengkapilah dosis vaksinasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke. Dari Pak Kadis Pendidikan, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya secara khusus mengajak kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah melakukan vaksinasi dosis 1 setelah selesai program bagi siswa di 30 September ini, ayo mari rame-rame sama-sama kita melakukan vaksin kedua di Paskes terdekat dengan kita. Itu yang kami harapkan, sekaligus tetap bersemangat memotivasi para seluruh pelajar kita berkomunikasi dengan orang tua agar program vaksinasi bagi pelajar ini benar-benar bisa sukses. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita yang mudah-mudahan ini memberi pencerahan ya kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada siswa ya, khususnya untuk Mario, sama-sama kita divaksin ya.